Dinda, kalau saya nggak bisa bayar utang, kau bisa pakai dia. Saya jamin perawan Ting-Ting. Hah? Perawan Ting-Ting? Saya jamin 100% perawan Ting-Ting. Kau akan puas, Dinda. Lo tahu kan, gue sama Mami udah keluar duit 20 juta. Jadi sekarang gue minta balik itu duit, ditambah bunga sebesar 50%. Jadi semua total 30 juta. Tolong sampaikan sama dia, kalau dia masih mengganggu cucu saya Abel, nasibnya akan sama seperti anaknya. Pak, aku minta tolong, jangan kasih tahu Abel ya. Jangan kasih tahu Abel kalau aku sakit. Aku nggak mau perkawinan kita tertunda. Saya adalah papa kamu, Bel. Kamu adalah anak dan darah daging Om. Abel? Ngapain kamu ajak dia ke sini? Ma, kenapa Mama nyembunyiin dia kalau dia ternyata papanya Abel yang selama ini Mama cari-cari? Kenapa Mama bohongin Abel? Apa kamu bilang? Kurang ajar kamu. Sekarang kamu keluar dari rumah sini. Keluar! Keluar, Ma! Keluar! Stop, Ma! Mama jangan ngikarin lagi. Mama jangan nutup-nutupin lagi dari Abel. Abel, dia tuh bohong. Lagian kamu punya bukti apa kalau dia tuh papa kamu? Ma, Mama nggak mungkin musuhin Femas dan papanya kalau Mama nggak punya masalah dengan Papa Denny. Mama benar-benar pembohong besar. Abel. Denny, cukup! Cukup! Puas kamu, hah? Keluar kamu sekarang dari sini. Mita, kamu nggak bisa lagi nyembunyiin Abel dari saya. Dengar ya, sekali lagi kamu berani ganggu Abel, saya akan minta opanya Abel untuk menghabisi kamu dengan cara apapun. Saya yakin nurani Abel akan bicara. Jadi kamu dan papa kamu nggak akan bisa menghalangi Abel untuk mengakui saya sebagai papanya. Kecuali kalau kamu ingin melawan kehendak anak kamu sendiri. Kamu kira saya peduli? Well, guess what? Saya nggak peduli sama sekali. Sekarang kamu keluar! Keluar kamu sekarang! Keluar! Tunggu, Mita. Udah deh, keluar sana kamu! Keluar! Jangan balik lagi! Kalau Mama nggak bisa nerima papanya Femas sebagai papanya Abel, lebih baik Abel ikut aja dengan Papa Denny. Abel, kamu nggak ingin membuat Mama tambah marah kan? Abel juga berhak marah, Ma. Kamu mau kalau Mama bilang semuanya ke Opa, dan Opa akan melakukan apapun ke papanya Femas? Mau kamu? Yaudah, sekarang kamu ikut sama Mama. Kamu cobain gaun pengantin kamu ya. Abel jadi ragu untuk menikah dengan Indra, Ma. Kamu mau buat Mama dan Opa kamu malu, Abel? Ma, Mama pernah nggak sih mikirin perasaannya Abel? Yang mau menikahkan Abel. Jadi Abel yang bakal ngalamin semuanya kalau Abel sampai salah pilih, Ma. Kamu masih berpikiran ingin menikah dengan Femas walaupun kamu tahu dia laki-laki yang nggak jelas asal-usulnya dan dia playboy? Kata Papa Denny, Abel dan Femas nggak ada hubungan darah sama sekali. Oke, baik. Kalau kamu memang tidak ingin ikut sama Mama, Mama akan bilang semuanya ke Opa dan Mama nggak akan tanggung akibatnya semua yang akan dibikin sama Opa terhadap Femas dan papanya. Mama benar-benar kejam. Oke, kalau kamu ingin dianggap dewasa, sekarang kamu jawab pertanyaan Mama dengan jujur ya. Kalau kamu berani menerima lamaran Indra, itu berarti kamu harus menikah sama dia. Erwin! Apa kabar, Den? Erwin, anak kamu sudah menghancurkan hidup anak saya. Abel itu teman dekat Femas sebelum anak kamu merampas Abel dari Femas. Abel telah memilih
dan bersedia bertunangan dengan Indra anak saya. Dan sebentar lagi mereka akan melangsungkan pernikahan. Saya akan menentukan Abel menikah dengan siapa. Karena Abel itu anak saya. Abel itu anak kamu? Ya, Abel anak saya dari Mita. Jadi bilang sama anak kamu untuk melupakan Abel. Tidak. Indra sangat mencintai Abel. Dan saya yakin dia tidak akan rela membiarkan Abel menikah dengan orang lain. Lagi pula, Den, Abel yang akan menikah. Dan kalau kamu mengaku kamu adalah ayahnya, dan kamu sangat menyayangi dia, seharusnya kamu memberikan dia kebebasan untuk menentukan dengan siapa dia akan menikah. Erwin, saya kasih tahu sama kamu. Waktu kamu menghancurkan hidup kakak saya membiarkan kamu. Tapi kali ini saya nggak akan membiarkan kamu merusak hidup anak saya. Tapi Denny adalah bekas suami Bu Mita, kan? Bahkan dia bilang kalau dia yang paling berhak menentukan Abel akan menikah dengan siapa. Pak Erwin, buat saya Denny itu udah masa lalu. Karena begitu anak saya Abel lahir, bapaknya tidak pernah mau tahu apapun tentang Abel. Makanya buat saya Denny itu tidak pantas untuk menjadi papanya Abel. Jadi sekarang saya dan opanya Abel berani menjamin kalau Abel akan menikah cuma dengan Indra. Ada tamu. Pak Bobi. Baik. Terima kasih. Gimana kabarnya Pak Erwin? Sudah lama? Lumayan, Pak Bobi. Kalau Pak Erwin masih khawatir, bagaimana kalau pernikahan Indra dan Abel dipercepat saja? Oke. Tapi bagaimana dengan kesehatannya Indra, Pak Erwin? Dia nggak apa-apa kan? Indra baik-baik saja, Bu. Dia cuman terkena flu. Tapi saya minta tolong Pak Bobi. Tolong masalah Denny ini cepat diselesaikan. Karena saya tidak mau rencana pernikahan anak saya dengan Abel itu terganggu hanya karena masalah Denny ini. Tolong, Pak. Denny. Ya. Kamu sudah bikin malu saya depan Erwin. Apa hak kamu kalau kamu ingin batalkan pernikahan Indra sama Abel, ha? Saya nggak tahu ancaman kamu. Saya akan tetap menikahkan Abel dengan Femas. Opanya Abel. Kalau opanya Abel berani sentuh papa saya lagi, golok ini akan bersarang di leher opanya Abel. Jangan mendekat opanya Abel. Saya serius. Takut dengan golok ini, ha? Saya minta kamu, adik kamu dan orang tua kamu, kalau ingin masih panjang umur, jangan ganggu Abel. Tolong, lepasin anak saya. Abel sebentar lagi akan menikah dengan Indra.
Dan dia akan dikawal ketat dengan polisi. Kalau kamu masih mengganggu Abel lagi, saya nggak jamin umur keluarga kalian bakal panjang. Jelas? Jangan main kamu dengan saya. Pak, Papa nggak apa-apa. Maafin Femas ya, Pak. Gara-gara Femas, Papa jadi ikut menderita. Tenang dulu, tenang. Tari sini. Teman-teman, lihat dong, masa di perutnya Tari ada adik bayinya. Tenang. Adik bayi umurnya udah berapa bulan? Ngomong-ngomong, papanya kemana adik bayi? Tenang ya. Nah, kan bentar lagi kita kedatangan tamu nih. Gimana kalau kita kasih hadiah, oke? Oke. Aku punya. Ini dasar buat hamil dan ini popok bayi untuk melahirkan. Tari, ngapain sendirian di sini? Lo lagi ada masalah ya? Cerita dong ke gue kan temen lo. Gue gak tahu harus gimana nyelesain masalah gue. Dulu yang udah gue anggap sobat, justru ngehianatin gue. Maaf ya, Tar, lo bener-bener gak hamil kan? Gue udah gak tahan, Hen. Udah gak tahan. Jadi lo bener-bener mau punya anak? Gue gak mau, Hen. Masa depan gue bisa rusak. Wow, ada apa lagi nih tangis-tangisan? Nggak punya duit lo buat biaya bersalin? Tenang aja, nanti gue mintain ke anak-anak deh sumbangan buat lo. Lo, kalau jahat banget sih jadi orang. Kalaupun bener Tari dalam masalah, lo seharusnya ngebantuin. Bukannya malah menghina dan ngejekin dia. Asal lo tahu aja ya, Tar. Rio yang lo puji-puji itu kemarin nyaris melakukan perbuatan amoral terhadap gue. Untung aja Nesa nyelamatin gue. Terserah lo ngomong apa lo. Yang pasti gue gak percaya sama bualan lo. Sabar aja ya sayang. Sebentar lagi sekolah ini akan geger melihat kesaksian gue sama Nesa. Lo kenapa sih? Lo ngapain nyari masalah sama lo? Lo tau kan persoalan gue udah banyak. Lo ngapain nambah-nambahin? Tar, lo kok percaya sih sama omongannya si Lulu? Atau jangan-jangan lo cemburu lagi? Gue gak cemburu, Rio. Gue takut kalau dulu ngaduin ke Bu Yanti. Masalah kita kan jadi tambah rumit. Lo tahu itu kan? Tar! Ayo dong, pinjemin gue duit. Kok nggak ada sih? Lo apa-apaan sih? Beneran gue butuh banget. Susan, kamu tuh jangan merokok terus, kebanyakan. Alah, ibu apa-apaan sih? Semua kan demi kebaikan kamu. Ibu pikir dengan ibu melarang saya merokok, saya dan bayi saya akan hidup lebih baik. Bebas dari penyakit. Belum tentu, Bu. Ibu aja nggak merokok, ibu kena sakit kanker. Iya, Susan. Mama paham. Tapi Mama ini Mama mertuamu. Apa tidak ada rasa hormat sedikit pun? Yang Mama ingatkan kan untuk kebaikanmu sendiri. Oh, ibu rupanya udah gila hormat. Bu, saya ini yang punya rumah ini. Jadi ibu yang harus menghormati saya, bukan sebaliknya.
Jadi kamu menyesal menikah dengan Danda karena punya ibu seperti Mama yang sakit-sakitan. Saya menikah dengan Danda karena saya mencintai Danda. Tapi kalau saya boleh memilih, saya tidak akan memilih ibu sebagai mertua. Suatu hari nanti, gue akan bikin dia shock dan bikin dia mati. Udah dapat uangnya? Gue udah telepon Ivan berkali-kali tapi nggak diangkat-angkat. Kalau lo nggak bisa hubungin Ivan, lo kan bisa pergi ke rumahnya. Bego banget sih kamu, Dinda. Cepet pergi. Ini jamu pelancar haid. Gue beli di depan warung sekolah. Ini sengaja gue beliin untuk lo. Katanya sih jamu ini bisa untuk apa? Untuk ngegugurin kandungan. Itu kan dosa. Maaf ya, Tar. Bukannya gue mau ikut campur masalah lo. Tapi lo gak mau nikah buru-buru kan? Dan punya anak. Umur kita kan masih muda. Dan perjalanan kita masih panjang. Lo masih pengen sekolah kan? Kalau gue jadi lo, gue juga gak bakalan bisa ngadepin masalah seberat ini. Makasih ya, Hen. Cuma lo sobat gue yang bener-bener ngerti keadaan gue yang sekarang. Iya, ya udah lo seduh aja jamu ini, mumpung airnya masih hangat. Brengsek tuh si Henny. Dia bisa ngerusak rencana gue nih. Lu ngapain? Yuk, lu apa-apaan? Tar, gue kan udah bilang, lu tuh jangan nekat. Lu ngapain minum jamu kayak gitu? Belum tentu bayi itu bakalan gugur, Tar. Mungkin malah bayi itu malah cacat. Atau lu bakalan pendarahan. Dan nyawa lu tuh bakalan terancam, Tar. Lu jadi cowok gak ngerasain apa yang gue rasain, Rio? Gue yang ngandung, bukan lu. Lu yang berbuat, tapi gue bakal dapat malu. Dan semua cemoohan dari semua orang. Tar, kalau lo cuma bisa nangis dan stres, itu nggak bakalan bisa nyelesain masalah, Tar. Semua orang bakalan tahu, Rio. Kita tinggal nunggu waktu. Tapi yang jelas, gue nggak mau kawin sama lo. Gue benci anak dalam kandungan gue, Rio. Berarti Tari benar-benar hamil. Dan Rio sudah terbukti telah merusak dan menodai Tari. Aku kangen sama kamu. Kok kamu nggak bilang aku kamu pulang dari Australia? Ya, I was surprised, you know. Kalau
kalau I datang tiba-tiba dan you ada affair sama cewek lain gimana? Kok kamu ngomong kayak gitu sih? Aku kan cowok yang setia buat kamu. I pegang you punya omongan ya. Kalau you ketahuan you ada affair, I bunuh diri. I loncat dari gedung yang paling tinggi di Jakarta. Kok kamu ngomong kayak gitu sih? Aku kan sayang banget sama kamu. Oh, sayang. Hati dan jantungku cuma buat kamu, sayang. Aku sayang sama kamu. Sekarang kita jalan-jalan yuk. No. I'm tired, baby. Oh. Kamu mau ngapain? Jakarta is very hot deh. I mau berenang sekarang. Mas. Mas Ivan. Mas. Mas Ivan. Bi. Mas Ivannya ada, Bi? Ada nggak, Bi, Mas Ivannya? Ada, Non. Ada. Non, silakan duduk aja dulu ya. Bentar, saya panggilin dulu. Mas Ivan. Tahu, Bi? Sebentar. Kenapa, Bi? Ada Non Dinda. Kenapa bilang ada? Bilang saya nggak ada. Ya, Den. Bibi Saru bohong melulu lagi udah keburu masuk. Sana. Tweety, keluar yuk dari kolam renang. Badanku gatel-gatel nih. Kenapa? Kata Bibi, kolam hamil belum dikuras 2 bulan. Are you crazy? Kiranya kamu badan saya kan gampang alergi. Saya kan juga sering keluar negeri. Jadi mana tahu kayak begini. Ayo mandi yuk. Kamu rese deh. Ayo buat. Mas Ivan kemana aja sih? Dari tadi Dinda telepon kok nggak diangkat-angkat? Beb! Please, Beb, ambilin anduk dong. Siapa, Mas? Oh, itu saudara saya. Dinda. Kamu kenapa? Kok muka kamu gelisah gini? Mas, sebetulnya Dinda kesini mau minta tolong sama Mas Ivan. Dinda mau pinjam uang sebesar 30 juta, Mas. 30 juta? Baby! Lama amat sih anduknya. Dinda, lebih baik kamu pulang sekarang. Saya takut saudara saya ngeliat kamu. Nanti dia tahu, dia bilang ke papa lagi. Lebih baik kamu pulang sekarang. Nanti saya kasih duitnya ke rumah, ya? Tapi Mas Ivan janji ya, Mas, sama Dinda. Masalahnya, setiap hari Dinda selalu diancam Mas sama Susan kalau dia akan ngasih tahu ke Mama tentang kehamilan Dinda, Mas. Dinda nggak tahu lagi apa yang terjadi, Mas. Dinda nggak tahu kalau dia benar-benar ngadu sama Mama. Apa yang terjadi sama Mama, Mas? Udah, kamu gak usah nangis. Sekarang kamu pulang ya. Kamu pikir saya bodoh apa? Ngasih uang 30 juta segampang itu ke kamu. Haiya, mana janji lu ah?
banyak ngomong. Lu janji sama We, bilang mau datang ke rumah We pagi-pagi. Buktinya sampai sekarang lu masih di sini. Mana utang We? Ada yang We mau bayarin nih? Bohong mulu lu. Kok nggak bisa bayar? Bilang nggak bisa bayar. Kita cein 1 malam. Beres kan? Aduh, kok Angko nggak ngerti-ngerti sih? Saya itu udah punya suami. Lagi saya sekarang lagi hamil. Oke, kalau nggak bisa, mana perempuan itu yang lu janji sama We? Bawa dia ke rumah. Siapa namanya? Dinda. Dinda. Tapi ingat nah, kalau itu perempuan tidak mau tidur sama We, lu tetap bayar sama We, tambah bunga. We nggak mau tahu. Kalau Dinda pulang nggak bawa duit, gimana ya? Mau nggak mau gue harus paksa dia melayani Ko Ahong. Gue cuma pengen mastiin aja, Tar. Kalau lo emang bener-bener dirusak sama Rio, apapun akan gue lakuin demi lo, Tar. Kenapa? Lo mau ngejek gue? Mau hina gue? Gue udah hancur, Nes. Udah hancur. Gue udah gak ada harga diri lagi sebagai cewek. Dan sebentar lagi, semua orang bakalan ngehina gue. Ngejauhin gue. Tapi gue bukan orang kayak gitu, Tar. Gue masih cinta sama lo. Siapa yang ngomongin cinta? Gue udah muak sama nama yang cinta. Kalau gue tahu malah bikin gue jadi kayak gini. Tapi gue masih sahabat lo kan? Apapun yang terjadi sama lo, Tar, gue gak bakal ninggalin lo, Tar. Gue udah gak kuat, Nes. Kalau gue gak inget dosa, gue mendingan mati. Sabar, Tar. Kalau lo mau janji bakal ninggalin Rio, gue mau nerima lo apa adanya lo. Tapi gue gak bisa ninggalin Rio. Rio. Kenapa Rio? Rio. Rio bokap dari bayi yang lo kandung. Itu kan gampang, Tar. Gue tahu tukang urut yang bisa ngegugurin kandungan. Dulu sepupu gue pernah punya nasib yang sama lo. Kalau soal uang aborsi, lo gak usah pusing. Biar gue yang urus, ya. Gawat, gue harus kasih tahu Rio nih kalau si Nesa lagi ngebujuk Tari untuk ngugurin kandungannya. Udah, gue cabut dulu. Gue nggak mau Rio ngeliat kita di sini. Gue nggak mau rencana kita gagal. Langganan itu, hah? Katanya kesini bawa duit, kok belum datang? Ya ini gue lagi usaha, gue telepon ke handphonenya nggak aktif, gue telepon ke rumahnya nggak diangkat-angkat. Lo gimana sih, Dinda? Gue udah janjian sama temen gue, kalau dia datang gue harus bayar pakai apa? Ya nggak tahu, gue rasa gue udah cukup dong usaha teleponin dia. Makanya, dari dulu gue udah bilang sama lo ya, lo itu jangan tergantung sama orang lain, lo harus mandiri. Gue mau mandiri gimana, hah? Sementara gue jadi kekang sama lo, gue kerja berhenti gara-gara lo, ngerti? Oh, jadi lo nyalain gue, hah? Karena lo nggak kerja. Oke, gue punya kenalan yang bisa ngasih kerjaan buat lo. Lo bisa jadi sekretaris atau apa. Dan nanti kalau lo udah kerja, gue yakin dia bisa pinjemin duit. Tapi gue... Alah, lo nggak usah banget tadi, nggak usah banyak ngomong. Cepet, cepet, Dana.
Mudah-mudahan dia bisa menerima Koahong dan gue bisa bebas. Itu tempatnya, Tar. Turun yuk. Rio! Jangan! Jangan! Muak ngeliat lo berdua berantem lo. Nes, Tari tuh cewek gua. Lu sampai deket-deketin Tari. Awas lu. Siapa yang suruh aborsi, Tar? Perut-perut gue, Rio. Terserah gue. Tapi, Tar, anak itu anak gue juga, Tar. Kita kan bukan suami istri, Rio. Lu gak punya hak ngatur-ngatur hidup gue. Termasuk kalau gue mau jalan sama Nesa. Tar. Gue berhak marah, Tar. Di belakang gue lo sama Nesa berduaan supaya pergi aborsi. Supaya lo ninggalin gue. Dan lo bebas lakuin apa aja. Iya kan, Tar? Gue bukan cewek yang lu sangka, Rio. Kenapa saya sih gue nerima perhatian dari Nesa yang care sama gue? Daripada lo. Tar, jadi sekarang lo nyesel pacaran sama gue? Ya, gue nyesel banget, Rio. Tar. Gawat nih. Kalau Tari benar-benar sampai nekat gugurin kandungan, rencana gue bisa gagal nih. Dulu di sana. Ini lo Koahong yang namanya Dinda, yang saya bilang mau cari kerja. Weh. Lu orang mau minum apa? Aduh, nggak usah repot-repot. Saya juga buru-buru, mau ada janji sama temen. Susan, lu mau kemana? Lu jangan pergi dong. Gue sama siapa kalau di sini? Udah, nggak apa-apa. Koahong nitip si Dinda ya. Tunggu sebentar. Koahong langsung aja pakai dia. Tapi jangan terlalu kasar, dia kan masih perawan ting-ting, ya? Ya, gue tahu lah. Good luck ya. Saya tinggal dulu ya. Kamu sih. Lu bilang mau kerja sama gue yang kerjain lah. Sayang, kita mirip nggak? Mirip, iya mirip. Itu aja marah deh. What's wrong with her? Apa-apaan nomor gue? Lo pikir gue apa? Lo pikir gue perek? Dapet duit berapa lo dari orang itu, ha? Alah, lo nggak usah munafik jadi cewek. Lo udah jual diri kan sama dia? Balikin! Lo tau kan ini siapa? Hah? Gue akan bilang ke nyokap lo. Balikin, balikin! Lo berani nampar gue ya? Hah? Lo masih lawan gue? Ampun gak? Bangun! Ampun gak lo, ha? Ampun! Masih berani lawan gue ya? Susan? Dinda? Susan? Kamu gak ada hak memukul Dinda. Kalau kamu mau pukul, pukul Mama. Jangan kamu pukul Dinda. Ibu benar-benar menghina saya. Asal ibu tahu, saya memukul Dinda karena Dinda ingin menghancurkan rumah tangga saya. Apa ibu mau? Saya bercerai dengan Dada. Hah? Susan? Ibu lebih bahagia kalau saya mati. Susan? Mami! Mami, Susan, Ma! Keluar kalian!
Kenapa? Mamanya Susan. Kamu tanya sana sama istri kamu yang kurang ajar. Sini, Mam, Susan obatin. Cepat. Ambil Susan ya, Mas. Mami? Mami kenapa, Mi? Tangan Mami luka karena menarik pisau yang hampir menancap perut istrimu. Susan hampir mati karena bunuh diri. Ibu kamu menghina saya, Mas. Padahal saya cuma marah kepada Dinda karena Dinda mempunyai niat menghancurkan rumah tangga kita. Ibu kamu dan kakak kamu lebih senang melihat kita bercerai. Asal Mas tahu, saya nggak mau menjadi single parent dan saya nggak mau anak kita lahir menjadi korban perceraian. Pergi kamu! Mama Dinda nggak tahan, Mam. Ma, apa sih yang mau perbuat sama Susan? Danda, Mama hilaf. Mama sama sekali tidak bermaksud membuat Susan. Dah, kamu jangan nyalain Mama ya. Mama nggak salah, yang salah kakak. Kakak lebih suka ngeliat Danda pisah dengan Susan, kan? Atau kakak lebih suka ngeliat Susan mati? Iya. Danda, tidak ada yang bermaksud menghancurkan rumah tangga kamu, apalagi mencelakai istrimu. Tapi, Ma, Susan mau coba bunuh diri. Mau ditaruh mana muka Danda melihat tangan ibunya terluka? Padahal kan mereka sudah banyak menolong kita, Ma. Menolong Mama. Kalau sampai Danda disudutkan dan dipermalukan terus-terusan seperti ini, dengan sangat terpaksa, Ma, Danda harus memilih Susan. Ini semata-mata untuk anak Danda, untuk cucu Mama yang ada di perut Susan. Sebaiknya Papa terus terang dan jangan sembunyikan apapun dari Femas, Pak. Pak, Tari bilang Abel datang dan meminta nomor telepon Papa. Iya, Pak? Jawab, Pak. Jawab jujur, Pak. Femas, Abel itu anak kandung Papa. Abel anak kandung Papa yang selama ini Papa cari. Abel itu anak Papa. Jadi, Papa pernah berhubungan dengan mamanya Abel? Mamanya Abel pernah menjadi istri Papa. Kenapa selama ini Papa nggak pernah bilang kalau Papa itu punya anak dari perempuan lain? Kenapa Papa diem, Pak? Papa tahu kan, Femas sama Abel itu temenan dari kecil. Femas, Papa juga baru tahu. Tapi antara kamu dan Abel nggak ada hubungan darah. Dan Papa ingin kamu menikah dengan Abel. Papa ngapain ngurusin Femas? Femas itu cuma anak tiri Papa, iya kan? Femas. Femas, maafin Papa ya. Papa nggak ada maksud nyakitin hati kamu. Dari kecil, Femas, Papa anggap kamu sebagai anak Papa sendiri. Tapi Papa pingin Abel bahagia kan, Pak? Pak, gimana reaksi Papa kalau emang Abel menginginkan menikah dengan cowok itu, Pak? Bukan dengan Femas, Pak. Gimana, Pak? Femas, Papa akan bantu Femas. Papa berusaha deketin Abel supaya yakinin dia kalau Femas calon suami yang terbaik buat dia. Kalau cuma itu, Pak.
Femas tidak perlu bantuan papa. Femas, yang papa inginkan supaya kamu dan Abel bahagia. Pa, coba papa telepon. Coba, Pak. Coba diterima nggak, Pak? Femas, papa punya nomor Abel yang baru. Kan, Pak. Kalau tindakan papa itu cuma akan mempersulit hubungan Femas sama Abel, Pak. Ah. Femas, papa janji, Femas. Papa akan yakinin Abel. Kalau Mbak Abel benar-benar anak papa, dan papa tahu kalau Tari sedang hamil, papa pasti tidak akan menganggap Tari sebagai anaknya. Mita, sudah lama ya kita nggak ketemu. Tapi kamu tidak bisa mengelak dari saya. Ini Abel anak dari Denny, kan? Saya nggak ada hubungan sama kamu, apalagi anak saya. Tapi gara-gara kehadiran Abel, Denny tidak mengakui anak saya sebagai anaknya. Jadi, Papa Denny juga punya anak dari Tante? Abel, kamu jangan sebut-sebut nama Denny sebagai papa kamu dong, nggak pantas. Kalau saja Denny tahu betapa kamu bencinya dengan Denny, seharusnya Denny tidak perlu buang waktu untuk mengejar cintanya sama kamu. Sampai-sampai Denny begitu menginginkan Abel untuk menikah dengan Femas. Kamu dengar ya? Karena ini tempat umum, saya nggak mau lagi berdebat lebih panjang sama kamu, cuman bikin malu, tahu nggak? Kalau kamu memang masih cinta sama Denny, silahkan kalau kamu mau ngejar dia, saya tidak peduli. Sampai mati pun saya tidak akan peduli. Tapi yang perlu kamu ingat, kamu jangan sampai punya pikiran gila untuk mencampuri masa pribadi kamu dengan pribadi masalah anak saya. Karena sampai kapanpun, anak saya tidak akan pernah berhubungan dengan Denny ataupun sama Femas. Ma, siapa perempuan itu, Ma? Apa hubungannya dengan papanya Femas? Kamu benar-benar pengen tahu tentang masalah Denny? Baik, Denny itu laki-laki yang paling suka selingkuh dan dia tidak pernah bisa menghargai perempuan. Dan kalau wanita yang tadi, dia tuh namanya Tria. Dan Tria itu salah satu selingkuhannya Denny. Tapi katanya Tria itu mantan sahabat Mama. Mama trauma karena dia merebut papa dari Mama. Kamu jangan pernah lagi sebut nama dia. Tapi kan Abel berhak tahu, Ma. Abel udah dewasa. Oke, kalau kamu pengen tahu. Denny itu sebagai seorang laki-laki, dia tidak pantas untuk dihormati. Dan kalau untuk masalah Femas, Femas itu adalah hasil dari perselingkuhan Denny sama entahlah perempuan yang mana. Karena waktu Mama hamil kamu, Denny sedang selingkuh dengan mamanya Femas. Itulah makanya kenapa Mama dan Opa tidak pernah mengizinkan kamu untuk main sama Femas, apalagi sampai menikah dengan dia. Udahlah, Bel. Mendingan kamu lupain deh tentang masalah Denny. Kamu lupain ide kamu untuk menganggap kalau Denny itu papa kamu. Karena akan menjadi lebih baik buat kamu kalau kamu menganggap Denny itu sudah mati. Ayo, Bel, kita pulang. Jadi ini yang tangan pendek sama tangan panjang, dua pilihan ya, Mas ya. Tapi ini udah ukuran anak saya kan ya? Udah. Oke.
Yaudah, mendingan nanti anak saya ngeliat aja biar dia... Saya akan menentukan gaun mana yang akan dipakai Abel. Menurut hukum agama, hanya seorang ayah yang berhak menikahkan putrinya, bukan ibunya. Nama kamu tuh nggak pernah ada dalam akte kelahirannya Abel. Jadi secara hukum juga, kamu nggak punya hak apapun atas kehidupannya Abel. Udah sekarang kamu mendingan keluar deh. Tidak, saya akan menunggu Abel dan saya akan memberikan gaun ini pada dia. Dan saya sudah memutuskan kalau Abel akan menikah dengan Femas. Kamu emang bener-bener nggak masuk akal ya, Den ya? Nekat banget sih kamu. Kamu keluar sekarang atau kamu saya panggilin polisi. Kita, kamu nggak pantas jadi mamanya Abel. Saya akan bawa Abel pergi dari sini. Pas. Jangan sentuh Mama dan jangan lagi balik ke sini. Abel nggak mau punya papa seperti Om. Papanya Abel udah mati. Mita, pasti kamu yang ngajarin Abel kan? Hei. Sudah saya bilang, kamu jangan pernah menginjak rumah ini lagi. Mita, telepon polisi.